bertemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Guys, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa banget. Nah, kenapa dia kita undang untuk podcast pada hari ini? Karena menarik banget. Nah, orang ini datang ke tempat terapi saya itu naik sepeda. Nah, naik sepedanya ini bukan cuma sembarang naik sepeda, tapi dia naik sepeda dari Pasar Kemis sampai ke lokasi tempat terapi, yaitu di Pantai Indah Kapuk. Nah, kita memulai, kita harus kenalan dulu nih sama orang yang istimewa ini. Halo, boleh kenalin diri, namanya siapa Mas? Nama saya Suryadi Amin. Saya asal dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Nah, Mas Adi ya panggilannya ya. Nah, Mas Adi ini datang jauh-jauh dari Medan ke Jakarta, tinggal di Pasar Kemis. Udah gitu naik sepeda untuk terapi. Luar biasa nih. Kok Mas Adi mau ya dari jauh-jauh dari Medan ke Jakarta untuk terapi? Saya awalnya menderita anxiety. Oh, anxiety. Ya, gitu. Awalnya sih waktu malam hari itu waktu sekolah kan. Saya malam hari itu sakit mata gitu kan. Oke. Sakit mata, makanya dibilang teman, kenapa kamu katanya kan? Mataku sakit kali, kena cahaya tuh nggak bisa. Oh, waktu kecil? Waktu SMA. Oh, SMA, oke. Sakit mata, rupanya nggak lama saya pulang. Bilang sama orang tua saya kan, Bu, mata saya sakit gitu kan. Tapi nggak terlalu direspon gitu kan, kiranya biasa aja gitu kan. Terus itu saya lihat film ya kan. Saat itu malam kayak film Rambo. Ya, saya lihat film itu kan. Terus tambah sakit gitu kan. Akhirnya saya bawa potong timun, buat timun saya taruhkan di mata saya gini kan. Oh iya. Pagi harinya masih sakit gitu kan. Saya berobatlah ke puskesmas. Di Medan nih ya? Iya, di Medan. Di puskesmas. Lihat cahaya, lihat sinar matahari itu nggak bisa. Nah, setelah itu beli kacamata kan, nggak ada perubahan. Saya udah beberapa bulan tuh nggak keluar karena sakit itu kan, nggak keluar. Ya di rumah aja gitu, nggak sekolah saya. Pada akhirnya saya kebiasaan di rumah, ya murung aja di rumah gitu kan, nggak mau saya gitu kan. Keluar paling berobat mata itu. Setiap ada orang datang saya takut di rumah aja gitu kan. Nah, di rumah itu kan orang tua jualan galon aqua. Setiap mereka datang saya takut gitu. Dia di kamar aja. Oh, jadi dari dulu itu memang ada anxiety, ada ketakutan ya? Ya semenjak di rumah itu sakit itu ya. Semenjak sakit mata itu. Ya. Nah, ini ceritain dong Adi, kamu dari mana? Terus bagaimana perjalanan kamu dari tempat kamu sampai ke sini? Awalnya saya dulu dari Medan kan. Waktu di kampung itu saya menderita itu. Semenjak tamat sekolah saya merantau ke Pekanbaru. Pekanbaru itu nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Biasa aja. Belum anxiety belum? Enggak. Kalau yang kenal aja, yang deket kampung itu saya anxiety gitu. Oh, sama orang kampung doang kan ya? Tapi yang deket perantau saya Pekanbaru itu biasa aja gitu kan. Terus nggak lama 7 tahun saya merantau di situ kan, mau pulang ini kan. Mau pulang, saya merasa cemas kan. Nanti di kampung nanti saya cemas lagi di rumah terus kan. Akhirnya September 2020 saya pulang kan, udah kerja lagi, resign dari pekerjaan saya. Terus saya nggak nyaman gitu di rumah. Iya, di rumah aja. Saya merasa nggak nyaman selama 4 bulan itu di rumah saya kan. Nggak mau keluar gitu. Bahkan ke warung depan rumah saya nggak pernah sama sekali pun. Rasanya gimana? Kayak cemas gitu. Walaupun cuma ke warung depan rumah itu? Iya. Oke. Kan? Ya keluar pun pakai helm. Naik motor? Iya, naik motor. Itu pergi pagi kan, pulang harus maghrib itu. Waktu hari gelap, karena orang nggak ada gitu. Oh, supaya nggak ketemu orang-orang sekitar. Iya. Lalu? Ini saya nggak nyaman gitu kan. Jadi tanya sama orang tua,
kamu kenapa gitu aja sih gitu kan. Saya suruh kerja ya kan, padahal saya nggak mau ngasih tahu mereka saya ada kayak gini gitu. Jadi nggak mau kerja gitu. Saya berobat lah cari di Medan gitu kan, nggak ada efek apa-apa gitu kan, tetap aja kayak gitu. Saya browsing lagi, ternyata ada yang virtual online, melalui online. Oke. Di situ dikasih juga terapi gitu kan. Setelah itu disuruh harus keluar juga, dipaksain keluar. Oke. Tapi saya nggak bisa gitu. Setelah itu keluar nggak mau kan. Tetap aja nggak bisa. Supaya cari lagi virtual lagi. Iya. Katanya suruh juga, tapi sebentar keluar, nanti masuk lagi gitu. Saya nggak bisa juga gitu. Saya nggak bisa di situ kan. Kayak mana ini ya? Supaya saya cari-cari browsing kan sama Bu Natalia ini kan. Dapat, tapi jauh kali di Jakarta kan. Kamu tahu Natalia dari mana? Awalnya dari hipnoterapis IND Indonesia. Oh, oke. Lalu di sini saya taunya Bu Natalia yang apanya kan, terapisnya. Saya cari di situ sampai bawah terus. Rupanya pernah juga ke Medan kan, ya? 2019. Bener. 2019, kenapa saya nggak ikut ini gitu kan? Kok ke Jakarta, gimana caranya saya mau ke Jakarta ini gitu kan? Ada uang tabungan sisa waktu kerja saya di Riau dulu, Pekanbaru. Saya ngekos lah, saya kan udah nggak nyaman di rumah itu. Ya. Saya bilang aja sama orang tua kerja di Medan, di kotanya. Karena kamu dari Medan ke kampung kamu jarak berapa? 1 jam. 1 jam naik Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ya, dulu ada sepeda motor. Jadi saya di situ ngekos dulu. Saya bilangnya tuh kerja di situ. Saya udah nggak nyaman di rumah kan. Waktu itu saya di masjid kan. Duduk kan, ada tukang pijat. Oh, tukang pijat. Iya, ada tukang pijat. Kebetulan dia orang Jakarta. Oh, tukang pijat ini Iya, yang di Jakarta, masjid ini. Iya. Oke. Orang Jakarta kan, dia di situ kalau di Medan itu dia keliling-keliling masjid itu menawarkan pijatan dia gitu kan. Jadi saya dipijitkan. Saya ngobrol-ngobrol kan. Saya pengen ke Jakarta gitu kan. Mau ngapain? Saya bilangnya nggak terus terang lah, saya mau kerja gitu kan. Ya udah, sediakan uang sekian gitu, ongkos transportasi saya yang nanggung, biar saya nanggung gitu kan. Cari akal lagi gimana caranya ini gitu kan. Saya jual motor saya untuk ongkos kemari kan, transportasi ya, sampai kami berangkat lah beberapa seminggu kemudian kan. Udah sampai terminal Jakarta, nggak tahu mau kemana lagi. Sedangkan dia ada keluarga dia kan, saya nggak mungkin ikut. Saya akhirnya terlantar saya di situ kan. Akhirnya ada bapak-bapak bekerja di terminal itu, mungkin kasihan sama saya kan. Dibawanya saya ke rumahnya di Tangerang, Pasar Kemis tuh. Kamu di terminal itu berapa lama? Ya sampai malam. Oh, sampai malam. Ya. Dari datangnya jam berapa? Pagi, siang atau apa? Jam 3. Jam 3 apa? Sore, jam 3 sore ya. Sampai malam. Akhirnya diajak sama bapak yang di sana. Ya. Tinggal di rumahnya? Ya, sampai sekarang tinggal di rumahnya. Di Pasar Kemis itu? Ya, Pasar Kemis. Oh, baik banget ya. Masih ada orang yang sangat baik. Nah, terus kamu nyampe di Pasar Kemis. Ya. Nah, lalu saya hubungi pihak Bu Natali kan. Ya, WA ya, WA. Ya, WA. Untuk mendaftar hipnoterapi ini. Saya nggak ngerti kan pakai apa itu online itu kan. Apa transportasi online, saya nggak ngerti kan. Akhirnya saya inisiatif beli sepeda waktu itu. Pakai Google Map kan. Saya berangkat dari jam 9 pagi. 9 pagi Ya. dari Pasar Kemis. Di Pasar Kemis. Naik sepeda. Naik sepeda. Sampai sini jam 3 sore. 6 jam. 6 jam. Itu sama istirahat juga gitu, ada istirahat. Coba kamu dari jam 9 pagi goesnya gimana aja, coba kasih tahu. Saya dari Pasar Kemis tuh melewati bandara, dari belakang saya. Bandara Soekarno-Hatta. Belakang, terus saya nggak tahu itu ada pembangunan jalan baru gitu, nggak boleh masuk situ kan. Akhirnya saya nekat aja gitu, situ jalannya lumpur. Tapi demi saya sembuh ya saya apa jalannya aja gitu, mau saya capek gitu kan. Sempet ditegur sama security, dari mana katanya. Dari sana Pak, saya nyasar kemari, ikut Google Map ini. Oh yaudah, akhirnya diizini baik nanti itu security itu kan. Sampailah saya di sini. Itu goes terus 6 jam atau gimana?
Ada istirahat. Ada istirahat. Istirahat. Istirahatnya berapa menit? 1 jam. 1 jam Ya, istirahat. ya, sama makan kan. Heeh. Ya, gitu. Wah, luar biasa guys. Dari Pasar Kemis sampai terapi kan nyampe jam 3. Terus kita terapi waktu itu jam berapa ya? Sore ya? Sore. Nah, terus selesai terapi pulangnya gitu lagi? Ada apa perubahan sedikit sama saya? Itu saya nangis di semua, saya tuangkan semua kan. Heeh. Awalnya. Ya, saya udah mulai bisa berbaur gitu. Seneng banget guys. Nah, jadi memang waktu di terapi itu kan Adi itu kan ngomong ke saya gitu bahwa dia naik sepeda. Saya sampai shock. Kamu dari mana? Dari Pasar Kemis gitu kan. Luar biasa. Nah, kita waktu itu terapi Mas Adi itu dia pingin lebih pede. Bilangnya kamu kan gitu kan. Karena kalau ada sama tetangga-tetangga dia bilang pemalu, minder dan sebagainya. Nah, itu terus kita terapi, ternyata kita temukan memang ada berbagai penyebab, yaitu ternyata penyebabnya adalah masa-masa tidak menyenangkan di waktu masa sekolah. Nah, boleh ceritain gimana itu? Ternyata penyebab kamu menjadi pemalu, minder itu karena apa waktu itu? Kurang lebih aja, nggak usah terlalu detail, kurang lebih aja. Ya, waktu sakit mata itu juga. Oh Ya, ya. waktu sekolah itu. Saya nggak sekolah itu. Nah, waktu di terapi itu luar biasa ya, Adi teriak ya, Nangis, terus itu nangis-nangis, ngelepasin semuanya kan ya. Iya. Nah, memang ternyata kalau misalkan ada masalah dalam hidup itu tuh rasanya nggak enak banget. Sampai Adi ini, aduh benar-benar berjuang deh gitu kan untuk menjadi lebih baik. Karena kan rasanya nggak enak banget ya. Kalau enak kali. Kayak, iya. Itu bukan hidup namanya. Tersiksa gitu namanya. Gimana cara bilanginnya? Nah, hidup itu memang tersiksa kalau kita punya masalah di batin atau di alam bawah sadar. Nah, ternyata begitu di terapi kan udah tuh waktu sesi pertama itu, wah kurang lebih 1 jam dah. Adi itu teriak, nangis, melepaskan berbagai emosi yang tersimpan gitu ya. Nah, terus udah kelar itu lemes kan ya, kamu capek ya waktu itu. Habis 6 jam naik sepeda ke sini ke Pandai Indah Kapuk. Udah gitu sejam itu nangis teriak-teriak. Adi itu melepaskan berbagai beban hidupnya. Karena gini guys, kalau kamu punya masalah besar banget gitu kan, nggak mungkin penyebabnya itu nggak besar, pasti penyebabnya besar banget juga, emosinya gede banget. Nah, itu yang terjadi dengan Adi. Jadi begitu dia udah lepasin berbagai emosinya, terus kan dia udah lemes gitu kan ya. Sampai kamu bangun aja habis dari kursi terapi, bangunnya butuh waktu ya. Iya. Lemes, dia nggak bisa bergerak gitu kan. Nah, dari kursi terapi dia diem aja, butuh waktu, baru akhirnya keluar kan ya. Nah, keluar ruangan. Nah, terus kamu saya lihat istirahat dulu di depan atau langsung goes pulang? Langsung. Langsung. Yang paling capek sih yang pas tanjakan apa ini? Tanjakan mana? Jembatan itu. Oh, jembatan yang pik ini. Iya. Itu jembatannya itu tinggi banget. Itu capek banget. Iya. Malam hari kan saya nggak sanggup lagi kan. Akhirnya saya pesan pesan Gojek situ. Ada Gojek online kan, saya disitulah saya bilang sama bapaknya, Pak bisa Pak antar saya ke Pasar Kemis gitu kan. Tapi saya nggak ada aplikasi gitu kan. Ya udah, tawar-tawar harga, udah bawalah sepeda itu. Di perjalanan ketabrak juga sama motor itu sepeda saya. Oh, saya bawa itu. Luar biasa perjuangannya. Lalu Ya, sampai di rumah jam 9. jam 9 malam. Padahal kita kelar terapi kalau nggak salah jam 6 apa jam 5 ya? Jam 5 atau jam 6 sore sampai ke rumah itu jam 9 malam. Nah, terus boleh ceritain nggak Mas Adi rasanya perubahannya seperti apa? Supaya teman-teman tahu kalau misalnya kita udah terapi itu kayak gimana sih rasanya perubahannya? Ya, jauh rasanya berbeda. Plong banget. Semua emosi-emosi kita keluar semua di situ, semua kita tuangkan semua. Pokoknya nggak sia-sia saya jauh-jauh dari Medan. Wah, saya juga seneng banget bisa ngebantu Adi untuk melepaskan
semuanya. Karena kan Adi juga bilang, pokoknya Bu Nat saya nggak akan pulang sebelum saya lebih baik gitu kan ya, kamu bilang kan. Nah, karena kan Adi ini juga punya cita-cita mau kerja kan. Nah kan saya tanya, Adi kenapa Adi nggak kerja? Dia bilang gimana bisa kerja begini, dia bilang gitu kan. Nah jadi niat Adi tuh kuat banget. Nah karena itu perubahannya itu juga cepet banget karena niatnya kuat banget. Nah Adi, kalau misalkan ada teman-teman yang juga ngerasain kayak kamu rasain tuh rasa nggak enak banget, kamu pesen ke mereka mau ngomong apa? Ya jangan ditantan itu mental block kan, pokoknya carilah apa, perbaiki diri kan, berobat ke hipnoterapi Natali. Wah luar, supaya bisa lebih semangat lagi, lebih pede lagi semua teman-teman. Ya terima kasih. Adi juga udah bagus banget ya tampil di depan kamera ini juga bagus banget. Guys, bagi teman-teman yang ada di Jakarta itu udah beruntung banget karena bagi kamu semua nih kalau misalkan mau ke terapis atau hipnoterapis atau ke saya itu kan gampang banget. Tinggal pesen Gojek, pesen Grab atau nyetir sendiri itu kita sama-sama di Jakarta. Anda harus beruntung banget kalau ngerasa kalau ada di Jakarta. Nah, kalau bagi orang-orang yang luar kota, ya memang perjuangannya lebih luar biasa ya, karena kan harus dari luar kota ke Jakarta karena Natalianya ada di Jakarta. Terima kasih banget Adi sudah mau sharing pengalamannya. Nah, jadi dengan Adi sharing seperti ini menjadi semangat bagi kita semua bahwa kalau kita punya masalah pasti ada solusinya. Ada solusinya, ya. Betul ya Adi ya. Jadi kalau kita punya masalah jangan diem aja gitu ya. Harus cari kayak Adi. Walaupun di kampung cari browsing gitu kan. Pokoknya cari untuk mau lebih baik. Lebih baik lagi. Betul. Oke, terima kasih guys atas waktunya udah dengerin kita semua. Semoga perbincangan saya dan juga dengan Adi ini membawa manfaat ya bagi teman-teman. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di acara berikutnya.